Widih, udah bahas-bahas Arsenal aja. Liverpool juga udah bahas tadi. yang di puncak klasemen Iya, dong Liverpool. Ya 2 poin di atas Arsenal, 3 poin di atas City. Ini sesuai sama maunya Klopp ya, yang sempat bilang katanya pengennya dua rivalnya sama-sama kalah. Both losing. Yes. Iya. Jadi kita sekarang masuk ke Premier League ya. Bundesliga tadi udah cukup. Tumben kita Bundesliga banyak bahasannya karena masuk ke Bundesliga. Sekarang kita ke Premier League, Coach. City, Arsenal apa Liverpool dulu nih, Nesa? Liverpool dulu dulu aja ya, yang di puncak ya. Berarti Mas Haryo kalau gitu. Lawan Brighton kebobolan cepet. Itu ya secara performance juga Liverpool nggak yang convincing banget dong. Iya, ya emang kan sering kebobolan awal kan. Liverpool menjadi salah satu tim yang bisa membalikan sebuah skor menjadi kemenangan. Ada 26 poin yang mereka bisa dapatkan dari posisi tertinggal. Artinya emang tim ini kan selalu paling tinggi di Premier League. Iya, paling tinggi di Premier League. Kemampuan untuk memanfaatkan pemain cadangannya juga paling bagus. Si Klopp pergantian pemainnya ya selalu bisa membuat impact yang akhirnya bisa berujung tambahan poin. Jadi ya ketika mereka ketinggalan, ya gue bilang ya Liverpool is being Liverpool. Mereka selalu bisa come up with the goal yang mereka inginkan. Walaupun dari sisi permainan emang gue nggak impress juga. Banyak sekali terutama ketika transition ya. Ketika mereka menyerang yang situasinya 3 lawan 3, 4 lawan 4, yang biasanya mereka kan luar biasa. Kayak gitu jadi gol nih, barang ini jadi. Tapi di musim ini kita lihat berapa kali mereka kehilangan peluang dalam memanfaatkan. Apa yang beda? Apa yang salah? Ya, ada Nunes. Materi ya, Nunes walaupun penting dalam menghadirkan transisi itu, menjadi salah satu bagian dari transisi itu. Cuman dia nggak bisa memanfaatkan apa yang biasa dimanfaatkan oleh taruhlah Mane atau Firmino dengan umpan-umpannya yang lalu berujung gol. Siapapun dari mereka yang bisa mencetak gol. Dia mungkin sampai ke dalam kotak penaltinya paling cepat, paling bisa memberikan tekanan, tapi finishing, creating chances di sepertiga terakhirnya itu yang menurut gua Liverpool masih jauh dibandingkan beberapa musim terakhir. Berarti Coach kemarin sulitan dong Liverpool dan Brighton. Brighton banyak peluang loh. Iya makanya. Ini karena Brighton lagi banyak yang cedera aja. Betul. Si Jepang nggak main, kalau main itu diobok-obok itu berkanannya. Iya. Main bareng. Iya. Jadi Welbeck juga, aduh ampun dah. Nampak bagus Welbeck. Walaupun dia cetak gol, nampak bagus cuman Welbeck. Belakangnya itu Van Dijk benar-benar keteteran sendiri. Banyak ceroboh juga dan juga tengah. Karena build up itu banyak dari tengah. Walaupun golnya salah itu dari Szoboszlai ke McAllister itu keren banget. Golnya dia keren banget. Dari 2 gol itu, tapi gol ini kan momentum ya. Momentum, gue setuju mainnya nggak bagus, terutama dari pemain tengah dari sisi defense-nya itu buruk sekali. Sekarang mereka bisa menang sampai kapan? Gue masih mau lihat. Masalahnya kan title race Coach. Iya. Sekarang Klopp udah pada filosofi yang penting menang. Betul, I agree. Ya kan? Gue setuju. Cuman kalau lu hanya mengandalkan skill sampai kapan? Ngerti nggak? 8 game lagi? That's the point. Tanggung, Do you think mereka 88-nya menang? I don't think so. I don't think so. Udah mereka mesti ketemu MU di kandang MU. Iya kan? Jadi I don't think so. Karena kita tahu bahwa mereka hanya menang lawan Chelsea doang. Emang lo optimis MU bakal menyulitkan Liverpool? Menang aja bisa. Menang aja bisa ya? Martinez sudah balik, Højlund udah fit, Casemiro balik. Yang nggak balik kan Luke Shaw doang. Dalot dan kenapa enggak? Bukan artinya MU pasti menang ya, enggak. Besar tapi kenapa tidak? Atau at least seri lah. Dalam arti mereka pun juga punya jadwal yang nggak gampang. Gitu. Jadi kalau mereka sering dipucuk, I agree, setuju, layak dipucuk karena lihat Arsenal sama City kemarin main. Masalahnya dia bisa dipucuk dengan Robertson yang cedera, Trent yang cedera, barisan banyak pemain yang cedera. Mungkin tim-tim kayak Arsenal ya ada yang cedera kan di awal musim. Sekarang udah mulai boleh balik lagi. Mereka punya pemain depan terbaik. Yes, sesimpel itu. Udah sesimpel itu. Cuman Coach namanya lidi pertahanan tadi Coach juga bilang. Sama defender terbaik juga. Iya, walaupun tadi udah bener di highlight sama Coach juga. Ada Van Dijk pun kecerobohan itu tetap ada di belakang. Iya. Ini karena depannya Welbeck aja dari Brighton. Kalau sedikit lebih. Tapi semua bisa step up, itu yang gue bilang beda Liverpool dengan United di musim ini. Maksudnya pemain-pemain yang dicoba sama si Klopp itu bisa step up kan, pemain-pemain. Gomez ditaruh di kiri, ternyata bisa perform. Ya Tsimikas kadang-kadang dimainin walaupun ya kayak gitu mainnya. Ya tapi cukup untuk bisa mendapatkan poin atau nggak kalah. Itu kan mereka hanya kalah 2 kali di musim ini, 2 kali kan. Bradley, Spurs sama si itu. Counter Bradley tiba-tiba nongol kayak gitu. Diberi kesempatan dan mereka perform, itu yang membedakan gue rasa Liverpool dengan materi yang kita tadi nggak tahu. Gerald Kwanzaa siapa sih yang mikir dia bakal jadi starter, dan ternyata dipasangin sama si Van Dijk dipasangin sama si Ibo juga oke juga sama si Konate. Di depan pun pergantian selalu ada. Luis Diaz nggak bagus juga kan di awal-awal, tapi belakangan
take shots-nya Dia nggak bagus, tapi dia bisa cetak gol. Iya. Itu yang tidak dimiliki oleh. Iya, itu yang Saat dia bisa bikin gol, satu tim nampak bagus. Iya. sama Iya kan? kekhawatiran ketika Salah nggak main, ternyata bisa. Ada Jota waktu Iya, itu. Semua bisa. Enggak, tapi kemarin ngaruh loh. Coba Salah nggak main. Iya, Belum tentu menang. Iya, nggak, maksudnya ketika Salah nggak main waktu itu, kan dipikir Liverpool bakal kehilangan poin banyak kan. Ternyata enggak, mereka Iya. tetap bisa menang. Ya itulah yang gue bilang, Klopp tuh bisa membuat good point. pemainnya untuk bisa mencetak. Nah, dari gol. mata kacamata pelatih, lo kan pelatih juga coach. Apa yang benar-benar Klopp berikan atau suntikan ke tim ini, Itu karena non teknis. iya kan, kalau secara di atas lapangan non teknis. itu yang gua nggak bisa baca. Iya, nggak perlu dibaca. Kita tahu Klopp itu sangat dekat dengan pemainnya. Man management. Man management luar biasa. Tapi kalau man management Ancelotti punya itu. Dari si Mourinho juga man management luar biasa. Tapi secara taktikal ya dia memainkan sistem ini karena dia tahu tengahnya bapuk. Oke. Sekarang bagus tengahnya. Nggak bagus juga. Oh nggak membaik. Enggak. Kalau tengahnya membaik, Brighton nggak dapat berkali-kali peluang Tembus. di depan, ya kan? Tapi kemarin memang 2 gol itu berkat pemain tengahnya yang Ke depan. menyerang lebih bagus lah Ya. daripada bertahan. Depan pemain tengah itu kan lu nggak bisa melihat dari menyerang atau kan menyerang dan bertahan, ya kan? Ini masih minus dibanding parameter gue tetap pemain tengahnya Henderson, Fabinho sama Wijnaldum, oke? Nggak jelek, cuman masih belum selevel itu. Nah, beruntung punya pemain tengah, terutama Salah itu ngaruh banget. Nah, Seperti yang berkali-kali gue bilang, Setuju, man of the match punya Salah. Salah. Oh iya. Oke. Ya. Bukan McAllister. Walaupun Diaz main keren juga ya, tapi ya Diaz memang sering kali hilang bola atau apa. Tapi dia nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Yang dia Liverpool 2 Salah sama Diaz, Nunes forget it. Sekali-sekali dia bisa sekali-sekali aja. Kemarin lihat, I mean, come on, ngerti nggak? Kalau orang masih bilang dia pemain hebat ya nggak ngerti juga gue. McAllister sendiri Mas Aryo, gue pengen sedikit lo highlight soal dia. Iya, ini kan akhirnya nemuin posisi dia kan. Ya. Maksudnya kan selalu kan dicari-cari posisinya siapa nih, yang tadinya Endo berapa kali dikasih kesempatan di awal musim ya, dikasih kesempatan tapi nggak bisa perform, memaksa McAllister akhirnya turun. Itu kan yang dia biasanya lebih bagus going forward ketika tampil di Brighton kan juga seperti itu. Makanya kenapa dia lebih bagus ketika akhirnya Endo mendapatkan posisinya setelah melewati banyak banget momentum. Di Piala Asia dia bagus, di ini bagus, akhirnya dia pede lah untuk main sebagai gelandang bertahannya di Liverpool. Yang menjadi masalah kan di posisinya Szoboszlai. Nah, 8,5 sekarang. Turun istilahnya. naik, Ups and down, iya, itu ups nggak and down. konsisten. Di awal musim aja bagus. Betul. Habis itu? Orang banyak yang main dia Majerat lah seperti itu, tapi kan masih jauh banget gitu. Jauh. At his prime di awal-awal musimnya ya mungkin di era Gerrard belakangan terakhir kali ya. Cuman kalau secara konsistensi ya mulai menurun si Szoboszlai itu, makanya selalu diganti. Kadang-kadang si Harvey Elliott, kadang-kadang Curtis Jones, kadang-kadang si Gravenberch. Pemain-pemain ini kan selalu dicoba di rotate gitu. Nah, tapi ketika lini tengahnya Endo sudah makin paten, menangin second ball-nya selalu bagus, lalu pressing-nya juga selalu membuat lawan kesulitan. Itu yang membuat McAllister agak berani untuk maju, meninggalkan pos yang tadinya dia begitu turun ke belakang. Akhirnya dia ke depan, forward pass-nya bagus, umpan kemarin kepada si Salah pun datang dari dia, yaitu posisi terbaik dia menurut gua. Seperti juga di timnas Argentina, ya lebih sepertiga ke sepertiga terakhir. Sama seperti di Brighton juga kemarin, karena harus ada nomor 6 yang istilahnya mendominasi Ya, dulu kan biar ada dia bisa. Saicedo kan, dia ada Saicedo, makanya dia bisa tampil lebih eksplosif di depannya Saicedo. Sekarang Endo ya mungkin nggak se-eksplosif seperti Saicedo, tapi paling nggak dia udah bisa lah nge-shield untuk bisa memberikan ruang buat si McAllister. Nah, Nes kemarin tuh kebobolannya tuh di detik 83 Nes. Jadi baru nyerang langsung kebobolan si Belum Liverpool 1 ini. menit. Belum 1 menit. Nah, lu sebagai Nesa Data, itu gol paling cepat bukan di Premier League? Kalau yang paling cepat itu banyak. Kalau gue sebutin semua bisa sampai lebaran. Jangan. Iya. Gue sebutin Lu top 5-nya aja ya. 5 ya? Ya. Oke. 5. Yang pertama Nih. itu Shen Long itu nyetak gol hanya 7,69 detik setelah Southampton. kick off. Ya. Waktu April ya 2019 untuk Southampton di Watford. Lawan Watford, Terus ya. yang tercepat kedua itu golnya terjadi di musim 2022-2023 ya yang baru saja berakhir, yaitu yang nyetak gol Philip Billing. Waduh, hidupnya banyak tagihan nih. Oh, aduh lucu lagi. Philip Billing itu Billingnya dari Philip. nyetak gol untuk AFC Bournemouth ya melawan Arsenal hanya dalam Aduh. waktu 9,11 Iya.
detik Tapi kalah akhirnya kan? kalah. Yoi. Dan yang selanjutnya yang ketiga itu yang nyetak adalah back Ledley King. Ledley Ya, King. setelah detik ke 9,82 untuk Tottenham ya di Bradford City pada tahun musim 2001. Selanjutnya kalau gol keempat dan kelima ini datang dari nama yang sama. Alan Shearer cuman butuh waktu 10,52 detik aja bobol gawangnya City musim 2002-2023. 2022-2023. Belum jago City. Ya. Masih kecil gue. Dan yang terakhir ini Christian Eriksen waktu musim masih pakai seragam Spurs ya, dia bobol gawang MU di musim 2017-2018 waktunya 10,54 detik. Jadi benar-benar baru nyerang langsung Baru- gol baru gitu. kick off, baru kick Iya, banyak yang memberikan umpan-umpan seperti umpan-umpan saweran mungkin. Udah ada Iya, dong, udah ada iya. saweran dari Insinyur Taufik nih. Ih, Selamat insinyur malam. luar biasa. Nah, 100.000 rupiah. Thank Malam, terima kasih Koci sudah menjadi penyambung lidah masyarakat. Oh, Koci, lu gak tahu sih, lu hero Koci. Lu gak sadar, dibilangin. Supermarket. Malu. Hero supermarket. Hero nggak jelas ya. Ih, merah Koci. Saya rakyat jelata. Enggak, Iya. Dia Lu bilang. harus sadar Koci, lu tuh hero bagi Enggak netizen lah. Indonesia. Termasuk gua dan semua pencinta sepak bola Indonesia, Koci. Dan katanya Chelsea main menyerang tapi finishing bobrok. Ya, gak perlu lah bahas Koci. Ya, bahas ini Chelsea. Lanjut dari Azriel 50.000 rupiah. Thank you. Coach Justin puas nggak performanya Verbruggen pas Verbruggen lawan Liverpool. friendly lawan Jerman? Oh, Jerman. Lumayan bagus. 3 kali save dia. Oke Jadi lah ya. lumayan bagus. Ini kan kiper masih muda. Jadi ya at least lebih bagus daripada kiper-kiper si Lesson lah. Kiper katro. Udah lah ya, Silesen masanya udah selesai lah, Coach, selesai. ya. Ya. Iya. Oke, next lanjut dari Dil Java 100.000 rupiah. Bahas jersey timnas Koci, sabar. Nanti kita bahas pasti. Tahan dulu ya. Enggak, ini berapa tadi itunya? 100.000. Ah, kalau gedean dikit gue bahas sekarang. 100.000 doang, sebentar aja, sabar. Ada lagi nggak? lagi dari Ernan Dangdut 50.000 rupiah. Ernan Siapa? Dangdut. Oh, Dangdut. Ernan Dangdut. Oh, kirain namanya Kirain, oke, Coach. panjang-panjangin dong. Iya. Ngeri ya. Justin yang gue tahu hanya Justin Laksana. Tuh. Gak ada Justin yang lain. Salam desainer mahal. Wow. Koci, bridging udah begini, Koci, bridging udah begini. Lu kalau Aku suka. permukaan doang, wah. Enggak, kan dia bilang dia cuma kenal 3 Justin. Iya. Sekarang dia kenal 4. Kelas. Abis Lanjut, Nes. dirujak baru kenal. Yoi. Enggak, bukan dihujat. Habis jobless baru kenal. Next dulu. Oke, sekarang kita bahas apa lagi? Nih? Kita bakal bahas